Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivun Triandriani dengan NIM 25862303785. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2A. Dosen pengampu Bu Nadia Nela Rosa MPSI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan judul yang saya ambil, yaitu kasus tentang penangkapan penyelundupan narkoba sebanyak 2 miliar di Tanjung Priok. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang menjadi perhatian publik, yaitu penangkapan penyelundupan narkoba di Pelabuhan Tanjung Priok dengan nilai barang bukti mencapai 2 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Pelabuhan sebagai jalur perdagangan dan transformasi internasional sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelundupkan barang terlarang demi memperoleh keuntungan besar. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba serta pentingnya peran masyarakat dalam mencegah dan melawan penyalahgunaan narkotika. Deskripsi kasus ini sumber dari 2 pengedar narkotika jenis sabu berinisial F dan B ditangkap Satres Narkoba Polsek Pelabuhan Tanjung Priok. Dari tangan F, polisi menyita sabu seberat 2 kg senilai 2 miliar. Pengungkapan kasus ini bermula dari polisi yang mendapatkan informasi perihal peredaran narkotika jenis sabu di area Kelapa Gading. Pelaku tersebut berpindah-pindah untuk mengoceh petugas. Polisi awalnya menangkap F dan B pada Rabu tanggal 10 bulan 6 malam. Polisi menggeledah tersangka dan menemukan satu tas berwarna hitam. Di dalamnya berisi 2 kantong tas paper bag yang di dalamnya terdapat 11 plastik klip yang berisi sabu dan total berat berupa keseluruhannya 2 kg. Sabu tersebut dibawa dari Riau katanya. Tersangka mengaku dapat arahan dari seseorang berinisial B untuk mengambil paket-paket sabu tersebut di arah pom bensin Cempaka Putih. Tersangka mengaku sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang yang tak dikenal di daerah Taman Sari Jatbar. Tersangka sudah 2 kali menerima dan mengantar narkotika jenis sabu dengan dijanjikan mendapatkan upah berupa uang jika pekerja tersebut selesai, ucapnya. Transaksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk penyelidikan lebih lanjut. 11 bungkus plastik berisi sabu dan 3 handphone menjadi barang bukti. Berdasarkan kasus ini, penangkapan jaringan narkoba senilai 2 miliar di Tanjung Priok, dampak yang ditimbulkan terhadap peserta didik dan lingkungan pendidikan antara lain. Yang pertama ada menurunnya prestasi belajar. Penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu konsentrasi dan ingatan, kemampuan berpikir siswa akibat prestasi akademik menurun, tugas sekolah terbengkalai, dan siswa lebih sulit memahami. Terus yang kedua ada meningkatkan risiko putus sekolah. Siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba cenderung sering membolos, melanggar aturan sekolah, dan kehilangan motivasi belajar sehingga berisiko putus sekolah. Yang ketiga ada gangguan kesehatan dan fisik dan mental. Narkoba dapat menyebabkan kerusakan kesehatan, ketergantungan, gangguan emosi, kecemasan, serta perubahan perilaku yang berdampak pada kehidupan belajar siswa. Yang keempat, terciptanya lingkungan sekolah yang tidak nyaman.
Apabila jaringan narkoba masuk ke lingkungan pendidikan, sekolah dapat menjadi tempat penyebaran narkoba sehingga mengancam keamanan dan kenyamanan peserta didik. Yang kelima ada rusaknya karakter dan moral peserta didik. Penyalahgunaan narkoba dapat mendorong perilaku menyimpang, menurunkan disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral yang seharusnya ditanamkan melalui pendidikan. Yang keenam ada pengaruh negatif terhadap teman sebaya. Remaja merupakan kelompok yang mudah terpengaruh lingkungan dan pergaulan. Dan jika ada siswa yang terlibat narkoba, teman-temannya berpotensi ikut berpengaruh sehingga penyalahgunaan narkoba dapat menyebar di kalangan pelajar. Di sini ada analisis berdasarkan teori psikologi pendidikan. Di sini saya akan mengambil teori perkembangan kognitif kognitif Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif manusia berlangsung analisis berdasarkan teori psikologi pendidikan. Di sini saya akan mengambil teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif manusia berlangsung melalui beberapa tahap. Peserta didik usai remaja umumnya beberapa pada tahap operasional formal atau sekitar usia 11 tahun ke atas, yaitu tahap ketika seseorang mampu berpikir logis dan mempertimbangkan konsekuensi dari satu tindakan. Di sini ada hubungan teori Piaget dengan kasus narkoba. Yang pertama itu ada kemampuan berpikir kritis. Pada tahap operasional, peserta didik seharusnya mampu menganalisis dampak negatif narkoba terhadap kesehatan, pendidikan, keluarga, dan masa depan. Kasus penyeludupan narkoba di Tanjung Priok dapat dijadikan bahan pelajar agar siswa berpikir kritis mengenai bahaya narkoba dan konsekuensi hukum bagi pelaku. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah memiliki ketika siswa membaca berita tentang penangkapan narkoba. Mereka menghubungnya dengan pengetahuan yang telah mereka miliki bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan bahaya. Terus yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi terjadi ketika siswa menyelesaikan pemahaman lama setelah memperoleh informasi baru. Misalnya, siswa sebelumnya menganggap peredaran narkoba hanya dilakukan dalam jumlah kecil. Setelah mengetahui adanya penyitaan sabu senilai 2 miliar, mereka memahami bahwa peredaran narkoba dapat melibatkan jaringan besar dan teror ganiatis. Terus yang keempat ada pembentukan moral dan pengambilan keputusan. Kemampuan berpikir abstrak pada tahap dan dalam tahap operasional formal membantu siswa memahami bahwa keuntungan ekonomi dari narkotika tidak sebanding dengan risiko hukum, kerusakan kesehatan, dan dampak sosial yang ditimbul. Solusi yang dapat dilakukan oleh guru memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Beberapa sosial yang dapat dilakukan antara lain memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, menjelaskan dampak narkoba terhadap kesehatan fisik, mental, dan masa depan siswa. Terus ada menginteraksikan materi bahaya narkoba dalam pelajaran dan kegiatan sekolah. Terus ada menanamkan nilai agama dan moral, membimbing siswa agar memiliki keimanan akhlak yang baik.
Dan ada juga menanamkan kesadaran bahwa narkoba termasuk perbuatan yang merusak diri sendiri dan dilarang dalam Islam. Guru harus menunjukkan perilaku positif, disiplin, dan hidup sehat sehingga dapat menjadi contoh bagi siswa. Peran bagi orang tua dalam mengatasi narkoba. Orang tua merupakan pihak pertama yang memiliki tanggung jawab dalam melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba. Peran yang dapat dilakukan antara lain ada menanamkan nilai agama dan moral, membiasakan anak menjalani ibadah dan memahami nilai-nilai agama sejak dini, mengajar bahwa narkoba merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bagi orang lain. Terus ada membangun komunikasi yang terbuka dan mendengarkan keluhan dan masalah anak tanpa menghakimi. C. Peran sekolah dan lingkungan pendidikan. Sekolah dan lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam membantu siswa mengalami kecanduan narkoba serta mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik. Memberi edukasi tentang bahaya narkoba, menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak narkoba terhadap kesehatan peserta didik dan masa depan siswa. Terus ada membantu siswa menemukan solusi atas tekanan atau masalah mendorong pengaruh narkoba. D. Strategi yang sesuai dengan prinsip psikologi pendidikan. Pendidikan dan penyuluhan narkoba memberikan informasi yang benar tentang bahwa narkoba dampaknya terhadap kesehatan, prestasi belajar dan masa depan. Dilakukan melalui pembelajaran, seminar, diskusi, atau kemampuan anti narkoba di sekolah. Analisis kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba di wilayah Jakarta Utara. Setelah melakukan penyelidikan, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menangkap 2 tersangka berinisial F dan B serta menyita 11 paket sabu dan berat sekitar 2 kilo yang bernilai lebih dari 2 miliar. Narkoba tersebut diketahui berasal dari Riau dan merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika antara wilayah. Dari sudut pandang psikologi pendidikan, kasus ini menunjukkan pentingnya pembentukan karakter, pengadilan diri, dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, remaja berada pada tahap operasional formal, yaitu mampu berpikir logis dan memahami konsekuensi dari suatu tindakan. Oleh karena itu, kasus ini dapat dijadikan pelajar agar siswa menyadari bahwa narkoba serta dampak hukumnya, sosial dan kesehatan yang ditimbul. Kesimpulannya, kasus ini memberikan pelajar bahwa narkoba tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga ancaman serius bagi pendidik dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui pendidikan, pembinaan karakter, dan lingkungan yang positif sangat diperlukan agar peserta didik terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.